Iya, thank you bro. Ruang dan waktu saya persilakan Brother Wilson untuk sharingkan firman-Nya. Silakan bro. Baik, terima kasih Pak Frans. Shalom semua teman-teman di dalam kasih Kristus. Shalom, Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Waktu tetap berjalan begitu cepat, pertengahan tahun sudah berlalu, kita masuk ke dalam fase second half of the year, yaitu bagian yang kedua tahun 2022. Teman-teman, puji Tuhan, bro, sis, semuanya yang dikasih Tuhan, ini hari di dalam serial, di dalam CCM yang sudah ditetapkan, ini hari mengambil satu tema yang saya kira tidak asing lagi, tetapi begitu penting dan memang mendasari dari segala kepercayaan kita semua ini yang benar-benar kita pegang teguh, yang benar-benar kita pegang dengan baik. Lalu inilah tema yang diambil tentang keselamatan. Keselamatan dan di dalam konteks-konteks semuanya ini, biarlah dengan waktu yang singkat ini kita bisa membahas bersama. Tujuan kita tidak lain, kita ingin supaya bertumbuh bersama di dalam iman yang focusing to Christ only, yaitu hanya untuk kita benar-benar memfokuskan hanya kepada Sang Tuhan, Raja Allah yang roh itu Kristus di tengah-tengah hidup dan iman kita. Mungkin saya akan coba sharing keselamatan yang menjadi pembahasan kami ini tidak lain, semuanya kita ini adalah salvation, that is dengan hubungan yaitu yang disebut eternal life, kekekalan di dalam hidup, yang tidak mati, yang tidak terpisah dari Allah, precisely, yang lebih tepatnya, kita sudah bersatu dengan Allah, sudah bersatu selanjutnya dan selama-lamanya, dan kemudian dikatakan merdeka, tidak lain, bukan merdeka dalam arti free willingly, kita begini-begitu, tidak secara daging, tetapi yang dimaksud adalah terlepas dari ikatan dosa. Setelahnya ini kita sungguh menjadi manusia yang merdeka. Yohanes 3 ayat 16 ini satu ayat yang semua kita tahu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan apa yang tadi sudah disinggung. Yang percaya, that is very important. Artinya Tuhanlah sudah mengutus anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, supaya yang percaya inilah memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya inilah yang menjadi andalan, yang percaya inilah yang menjadi entry gate-nya, entry point-nya untuk kita memperoleh anugerah yang sungguh luar biasa itu. Maka Rasul Paulus pun mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi di sini ditekankan yang percaya bagi apa? Bukan selective people, bukan terhadap orang-orang tertentu, tetapi di sini dikatakan bagi setiap orang. Pertama tentunya orang Yahudi, tetapi pun juga untuk orang Yunani, dan secara konteks spiritual, rohani itu, yaitu seluruh umat manusia. Ayat 3, pasal 3 ayat 22, kebenaran Allah ini iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ini kenapa menjadi penekanan bagian ini, karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa ceritanya Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini, that is for the Jews. Inilah untuk bangsa Yahudi. Inilah semuanya ceritanya dan kontekstualnya terhadap orang Yahudi saja. Nah, biarlah brusis semuanya kita meneliti dengan baik. Di dalam sisipan perkataan Tuhan Yesus sendiri itu mengandung banyak begitu arti yang perlu kita jabarkan secara benar. Kosmos, dunia yang untuk menyeluruh setiap orang, setiap manusia, makhluk hidup, dan semuanya itulah yang menjadi kontekstual kita yang berarti untuk supaya kita tidak
terbeda dengan apa yang dimaksud Tuhan sebenarnya, sebab tidak ada perbedaan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, tidak ada penghukuman, inilah keselamatan yang dimaksud. Inilah eternal life yang akan semuanya bersama dengan Dia kembali. Nah, di dalam Lukas 1 juga ditekankan lagi, pengertiannya akan keselamatan itu berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Mengambil dari kitab Kejadian dari awal kita tahu dosa itu karena yaitu tidak mematuhi apa yang diperintahkan itu, jatuhlah Adam dan Hawa di dalam dosa. Nah, inilah tiba saatnya bagi kita semua oleh Tuhan Yesus Kristus, semua keselamatan itu yaitu didasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lihat anak domba Allah menghapus dosa dunia yang kosmos, that is to all mankind. Semua umat manusia yang ada di bumi inilah di dalam cakupan, di dalam kasih-Nya Dia yang tak terhingga ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia itu. Titus 2 ayat 11, Rasul Paulus di dalam tulisan yang terakhir itu mengatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia ini sudah nyata, is already real, sudah terjadi, sudah diberikan dan sudah dianugerahkan bagi apa? Semua manusia. So word by word, verse by verse kita mengetahui bahwa semuanya ini karya Kristus yang tak terbatas sungguh untuk seluruh umat manusia yang ada. Lalu kita perlu sedikit untuk meneliti juga yang dikatakan di sini, karena begitu semangatnya para rasul dalam ceritanya kisah rasul itu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Roma 10 ayat 13 pun dikatakan, berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, inilah suka yang menjadi pertanyaan, apakah dengan seruan, dengan mulut, karena banyak orang mengatakan mulut berbicara, hati mungkin bisa berbeda. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita teliti, apa sesungguhnya yang dimaksud. Di dalam Matius 12 ayat 34, perkataan Tuhan Yesus sendiri dikatakan, keturunan ular beludak, ya kan? Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri itu jahat, karena diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya peringatan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan itu deep inside to look into everyone's heart. Jadi Tuhan itulah yang memeriksa, yang melihat di dalam lubuk hati yang terdalam. Bukan sekedar ungkapan dari mulutnya saja. Nah, kemudian itulah Rasul Paulus menekankan kembali, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu juga. Nah, inilah perpaduan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus tekankan, karena Tuhan itu sungguh melihat di dalam lubuk hati yang terdalam. Ayat 9 pun mengatakan, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yaitu dengan sini kita tahu yang ditekankan soal berseru kepada Dia, dibarengilah di dalam lubuk hati yang terdalamnya itu memang mengaku Yesus itu adalah Kristus Tuhan. Hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku akan diselamatkan. Nah, ini semua adalah semua hal yang sudah kita bisa tangkap dengan baik apa yang diartikan semuanya itu. Efesus 2, ini semua ayat juga kita tahu bahwa kasih karunia-Nya inilah kita diselamatkan. Is as a gift, itulah pemberian, bukan our deed, bukan perbuatan kita semua. Kita semua tahu yang diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, itulah bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga kita sungguh bersyukur dan hati kita lega, karena apa? Kita tidak perlu untuk berupaya dalam arti untuk mengejar, untuk memperoleh keselamatan ini. Karena keselamatan inilah as a gift, pemberian yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita semuanya itu. Nah, untuk itu supaya kita lebih mengerti
asal-usul dari as a gift ini, dan tadi dikatakan kita berseru, kita hati percaya, ini semua bukankah action yang perlu kita lakukan? So the next verse menjelaskan sequential order-nya dari mana hubungan kita dengan Tuhan itu. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada mana? Kepada Tuhan Yesus. Yang apa? Memimpin kita dalam iman. Tadi dikatakan Efesus 2, yaitu oleh iman itulah kita dianugerahkan keselamatan itu. Nah, di sini dibicarakan di dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Artinya begini teman-teman, mungkin di dalam English version-nya akan lebih jelas, kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus, nobody else. So in every our step of our life, in our spiritual growth, di dalam pertumbuhan spiritual kita ini, memang Tuhan mengajak kita hanya melihat kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang membawa apa? Kesempurnaan itu. Kalau English word-nya itu adalah who, yang memulainya, yang menginisiatnya, yang sebagai author, yang sebagai perancang, yang sebagai pengarang ini semuanya. Dan bukan itu saja, kalau di dalam English-nya itu, yang menyempurnakan, yaitu perfecter, dan yang finisher itu. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa iman tadi yang menyelamatkan kita itu, initiate-nya dari Tuhan memang. Kalau kita bisa berseru kepada Tuhan, itu pun diawali selalu di dalam segala hal, inisiatnya memang dari Dia, bukan dari kita. Walaupun tulisannya begitu, tetapi kita mengandung makna bahwa segalanya itu initiate by Himself. Maka itu di dalam perintah barunya dan Yohanes pun Tuhan mengatakan, aku terlebih dahululah yang mengasihimu, supaya di antara kita ini bisa saling mengasihi. So that is the very crucial change. Inilah perubahan yang sangat signifikan di dalam perjanjian baru. It's no longer me, it's everything given by Him. Semuanya datangnya dari Dia yang sudah memulai segala-galanya ini untuk benar-benar masuk ke dalam ranah keselamatan dan selanjutnya bagi kita semuanya itu. Nah, bagaimana keselamatan yang dimaksud? Apakah semuanya ini adalah hal-hal yang kita melihat atau pemahaman kita secara apa yang akademis, yang sudah sekian puluh tahun, yang kita hidupi dalam dunia ini, itulah yang Tuhan maksud keselamatan itu? Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 22 maupun 5 ayat 5. Dimeteraikan menjadi tanda miliknya. Kita inilah yang sudah menjadi milik-miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ingat teman-teman, that is a very important point. Sewaktu kita menjadi miliknya karena kita percaya, dimeteraikan, diberikan tanda, tandanya dengan apa? Bukan tanda terus menjadi kita baik, terus kita menjadi outward looking-nya secara duniawi ini kita hebat, kita menjadi begini begitu yang semua orang bisa melihat, bisa menilai dengan hebat, dengan kebaikannya secara kasat mata. No, at the first place, sewaktu kita terima Tuhan Yesus, dimeteraikannya menjadi tanda miliknya itu apa? Diberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan, dan semuanya telah tersedia untuk kita. So that is at the first place yang kita perlu ketahui, yaitu Roh inilah yang menjadi jaminan yang sudah diberikan dan masuk ke dalam hati hidup kita semuanya. Ayat 5 pun juga mengatakan yang sama. Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah tersedia bagi kita. Puji Tuhan. Inilah tanda yang sangat nyata sekali, yaitu Roh itulah yang memberikan hidup ini, yang memerdekakan ke dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Teman-teman, di dalam Indonesianya ini saya kira sangat kurang sekali. Mungkin kalau saya bisa minta, kita jabarkan, coba melihat dari apa sih tulisan yang sesungguhnya. Mungkin kalau Bro Heriadi bisa mencoba untuk mengambil dari Roma 8 ayat 1-nya, supaya kita tahu yang dimaksud
di dalam, yes, English word-nya, very good, thank you Lord. Ya, inilah yang dimaksud keselamatan yang sesungguhnya, yaitu apa? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ini betul, ini seperti apa yang tadi bahasa Indonesianya. Tetapi the second part, that is the left point, yang tertinggal apa yang tertulis di dalam bahasa Indonesianya, which is very crucial, very important untuk kita ketahui. Di dalam New King James, bro, please. New King James, supaya kita bisa menelaah lebih baik, yaitu apa yang dimaksud di dalam aspek keselamatan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan itu berada di sini. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ini seperti apa yang tadi tertulis dalam bahasa Indonesianya. Second part, that is very important one. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yang dikatakan kita ini sudah tidak dihukum, tidak dihakimi lagi, itu adalah bagi siapapun yang berjalan, artinya yang hidup, yang ada di dalam, tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, biarlah kita menangkap hal ini. Keselamatan itulah di dalam roh yang bukan di dalam daging. Makanya tidak heran kalau kita melihat setiap orang pasti akan menemukan ajalnya. Yang kedua, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus, yaitu kalau kita bicara soal hukum kehidupan, that is only apa? Ada di dalam spirit. Makanya dikatakan for the law of the Spirit of life, itu bukan spirit of our our earthly manner, bukan, tetapi ini Spirit of life is only in Christ Jesus, had made me free from the law of sin and death. Jadi kita terbebaskan dari hukuman dosa dan sekaligus kematian itu menurut hukum kehidupan yang di dalam roh Yesus Kristus Tuhan itu. Kembali bro, thank you. Nah, inilah hal-hal yang perlu sekali untuk kita ketahui dengan baik, dan dari situlah kita tahu. Saya kembali kepada tayang sinilah kita tahu. Jadi dengan dasar inilah keselamatan kita dianugerahkan. Dan jangan ragu-ragu teman-teman. Itulah seperti tadi yang dikatakan bagi yang percaya. Bagi yang percaya keselamatan itu sudah dianugerahkan di dalam spiritual, di dalam the law of the Spirit of life itulah, di dalam roh itulah. Nah, yang tertuang jelas Lukas 19 ayat 9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Itu bukan next kapan-kapan, tetapi hari ini straightforwardly Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada Sakius, yang ceritanya kita tahu semua, terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena semuanya yang ada di dalam Kristus itulah begitu percaya, sungguh-sungguh dalam hati, bukan saja dengan mulut tadi yang kita sempat bahas, tetapi itulah orang yang telah diselamatkan dan keselamatan telah terjadi di tengah-tengah hidup kita semua. Puji Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah kita renungkan kembali. Suka-suka orang bercerita begini, loh, kan masih ada penghakiman apa yang terkenal itu tahta putih di dalam Wahyu. Coba kita melihat. Saya ingin mengajak, entah Heriadi udah siap belum, atau mungkin Pak Ricardo bisa sedikit dari apa yang bahan tayangan yang tersedia ini, saya keluarkan dulu ya. Coba kita tahu, supaya kita mengetahui bahwa pemahaman tahta putih yang dimaksud itu di dalam konteks Wahyu itu, apakah nanti yang akan bakal terjadi. Sedangkan tulisan tadi itu dikatakan keselamatan sudah terjadi, sudah diberikan, dan begitu banyak hal yang sudah dengan jelas, yaitu bagi orang yang percaya, instantly itulah keselamatan sudah diberikan dan memperoleh hidup yang kekal, dan sudah dimeteraikan oleh karena roh itulah yang sudah menjadi jaminan dan yang sudah tersedia itu. Ini apa bro ya? Ini apakah dari Galatia 6 ayat 8, Pak? Iya, baik, ya. Nah, di sini pun juga menjadi penekanan dari Paulus juga,
yaitu dari nafsu daging akan menuai apa? Kebusukan dari kedagingannya itu. Oh, oke, ini translation agak ini. Ya, oke. Kebinasaan atau maut, itulah kalau kita apa? Dengan nafsu kedagingan itu atau menjadi ultimate goal kita, itulah akan mengakibatkan yaitu maut sebagai akibatnya itu. Akan tetapi orang yang menabur dari roh, menabur artinya kita growing, menabur seperti benih yang bertumbuh, makin besar, makin mengerti di dalam arti roh, di dalam arti berkat rohani yang tidak terlihat itu akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So at the first place, biarlah kita pahami keselamatan yang ada itu di dalam roh. Yang kehidupan itu sendiri di dalam roh yang sang kebenaran itu sendiri. Nah, mari kita sedikit sekarang merujuk kepada apa yang dipahami dengan takhta putih, pengadilan, penghakiman yang masih banyak orang memahami akan ditunggu-tunggu, akan dinyatakan. Coba kita melihat Wahyu 20 ayat 11 yang kita mungkin bisa telaah sebentar. Setelah itu aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit lenyap dan tidak ditemukan lagi tempat bagi mereka. Ini sering dipahami yaitu hal-hal yang masih belum terjadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa langit dan bumi belum lenyap. Sesungguhnya apakah artinya begitu demikian yang perlu kita pahami dengan baik. Mari coba kita melihat secara arti rohani yang benarnya. Kita kembali kepada Matius 5 ayat 17-18. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang sangat terkenal, sangat menggoncangkan semua perkataan-perkataannya yang perlu kita simak dengan baik. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi menggenapinya. Next verse dikatakan, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu iota, satu coretan pun yang hilang dari hukum Taurat, sampai semuanya itu digenapi. Puji Tuhan, dari sini kita menangkap dengan jelas, yaitu digenapi hukum Taurat ini menjadi satu syarat, sehingga langit dan bumi ini akan berlalu. Sebelumnya itu satu iota pun tidak boleh dihapuskan. Nah, dengan demikian mari kita urutkan, mari kita meneliti dengan baik Brusis supaya kita dengan bisa menangkap dengan lebih komprehensif seluruhnya. Coba kita melihat Lukas 24 ayat 44. Nah, dari sinilah ucapan Tuhan Yesus pada saat-saat terakhir sewaktu mau diangkat setelah bangkit, mau diangkat ke surga, perkataan inilah yang dipesankan dan dijanjikan dan yang dikonfirmasikan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Ketika aku masih bersamamu, that was the last moment, waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi itu, segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur, harus digenapi. Kapan? Yaitu saat Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya itu. Saat itulah karena memang sudah di atas kayu salib, sudah mati menebus dosa semua umat manusia, dan sudah bangkit dari kematian itulah, dikatakan di sini, semua tentang aku di dalam kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, ini semua tercakup, yaitu menjadi hukum Taurat itu yang telah digenapinya. Puji Tuhan, dengan itulah kembali kita melihat tadi, tidak usah kembali ke ayat itu, yaitu langit dan bumi itu sebelum berlalu, kalau hukum Taurat itu belum dipenuhi, belum digenapi. Kembali kita coba melihat Wahyu yang tadi itu 20 ayat 11, supaya kita lebih terkonek dengan baik, apa yang diartikannya itu, karena melihat takhta putih yang besar itu, duduk di atasnya, di hadapannya bumi dan langit itu lenyap. Itulah kontekstualnya di mana Yesus Kristus sudah menggenapinya, itulah saat itulah takhta putih itu diadakan, didirikan. Lalu kita boleh melihat secara kontekstual yang lebih jelasnya,
Coba kita refer ke beberapa ayat yang sebelumnya ini, bro. Ayat 9, coba kita melihat ke atas sedikit, supaya kita tahu kontekstualnya. Mereka naik ke daratan bumi, mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang terkasih. Mengepung, yaitu perkemahan. Dan kalau kita lihat cerita konteksnya itu, begitu banyak orang sebagaikan pasir laut untuk mengepung semuanya. Inilah menandakan apa? Kejadiannya runtuhnya Yerusalem bait suci itu. Karena di sini dikatakan yaitu orang-orang kudus dan kota yang terkasih itu terkepung, udah menjadi perkemahan orang-orang itu, dan akhirnya apa? Api dari langit menghanguskan mereka. Inilah gambaran yang jelas, yaitu hangusnya kota Yerusalem dan runtuhnya bait suci, dan semuanya ini terjadi di dalam kontekstual tahta putih itulah untuk menghakimi bangsa Yahudi di dalam zamannya itu. Untuk itulah runtuh seluruh bait suci dan terbakarlah seluruh jutaan orang Yahudi yang tercatat dalam sejarah dengan jelas pada tahun 70, menjadi hangus semuanya ini, terjadinya penghakiman atas bangsa Yahudi itu. Maka itu kita coba lihat ayat selanjutnya, ayat 12, supaya kita juga lebih jelas. Di situ memang dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Siapa itu orang mati-mati? Orang-orang mati di hadapannya Tuhan. Orang mati itu orang yang tidak dan di luar Kristus. Itulah mereka yang mati di hadapan tahta itu. Dibukakan kitab-kitab dan sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab-kitab yang lain itu di luar dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu tidak lain adalah Kristus Yesus sendiri ini yang menjadi dasar dari iman semuanya ini. Dan orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu sesuai dengan perbuatan mereka. Karena terhadap kitab-kitab lain, tidak ada satu orang pun yang sanggup mengenapi. Tidak ada satu orang pun bisa lolos di dalam kitab-kitab yang dimaksud itu. Maka itu di sini disebutkan di hadapan mata Tuhan, semua orang-orang itu tidak ada yang bisa hidup, semuanya mati. Nah, dengan demikian biarlah kita tahu bahwa secara kontekstual, biarlah semuanya ini keselamatan yang diberikan, tidak ada hal yang lain yang sudah di. Mari saya ingin mengajak juga dari, coba kita melihat Yohanes 5 ayat 24, bro, supaya menekankan kembali, karena ini krusial pemahaman yang suka masih ditarik-tarik, masih menunggu, masih ada step-step dan lain-lainnya yang akan terjadi. 5:24 mengatakan gini, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, apa? Memiliki hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam penghakiman, karena ia sudah pindah dari kematian ke kehidupan. Apakah konteks ini adalah hal-hal yang nanti? Tidak. Bro, sis, semuanya. Biarlah kita tangkap dengan jelas. Yang percaya kepada Dia, itulah sudah dipindahkan dari kematian ke dalam kehidupan. Yohanes 12. Coba bro, coba kita melihat Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Biarlah kita lebih firm up our mind. Kita memegang iman yang teguh, yang baik, bahwa semuanya itulah yang sudah di dalam ranah karya Kristus yang begitu besar. Sekaranglah penghakiman bagi dunia ini. Sekaranglah penguasa dunia ini akan apa? Akan diusir di tengah-tengah kita yang orang-orang percaya ini. Sudah tidak ada lagi penguasa dunia ini karena kita sudah ada dalam kerajaannya. Inilah yang dimaksud. Dan jika aku ditinggikan dari dunia ini maksudnya apa, bro sis? Yaitu setelah dia di atas kayu salib. Dia ditinggikan dari dunia. Dia tidak bersentuhan dengan bumi. Di atas kayu salib inilah karya yang begitu besar. Ditinggikannya ini menarik semua orang kepadaku. Terjadilah penghakiman akan dunia itu. Dan semua penguasa ini sudah diusir. Kerajaannya sudah didirikan. Kita adalah bagian di dalamnya yang sudah kita hidup dengan penuh damai sejahtera dan semuanya itu. Puji Tuhan. Kembali ke dalam slide berikutnya, bro, dari ayat yang saya ada. Terima kasih. Thank you. Supaya saya sekarang continue to share. Ya, baik.
Maka itu teman-teman, sekarang dalam udah ceritanya inilah that is given. Ini adalah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, genapi semuanya ini. Lalu ongoing dengan hidup kita ini yang puluhan tahun berjalan ke depan, that is something that we really have to understand. Bagaimana kita evolve, bagaimana kita menyertai di tengah-tengah kehidupan ini. Ternyata di dalam Roma 7 ayat 5 mengatakan begini, sewaktu kita masih hidup di dalam daging, inilah banyak yang juga pemahaman orang-orang, teman-teman kita juga sama, hawa nafsu dosa ini dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, inilah keadaan yang kita sebenarnya kita harus hadapi. Dirangsang oleh hawa nafsu dosa, yaitu tidak lain, hawa nafsu ini berbicara soal apa? Kedagingan kita yang merasuk ke dalam apa? Kejiwaan kita, yang merasuk ke dalam keinginan, perasaan, maupun juga dengan segala pemahaman yang selalu ini bekerja di tengah-tengah hidup. That is where apa? Kita katakan, where the battlefield is. Itulah ranah di mana peperangannya itu terjadi. Karena semuanya sudah given by God. And now, oleh karena rangsangan kita masih hidup di dalam daging inilah, itulah yang menjadi rangsangan-rangsangan yang sesungguhnya hal-hal yang perlu kita ketahui, jangan sampai itu berbuah bagi kita menjadi mautnya itu. Nah, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi inilah hal-hal yang penting sekali supaya kita jangan oleh segala rangsangan dosa ini menjadi satu hal yang sungguh sangat menjadi krusial bagi kita semua. Karena justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Kita ini semua melalui hukum Taurat yang sudah kita lalui itu. Kita mengenal dosa, rangsangannya itu terjadi. Maka itu dikatakan di tengah-tengah apa roh tadi yang sudah diberikan, roh itu adalah yang apa? Yang sebagai yang penurut, daging inilah yang lemah. Di tengah-tengah inilah kita tahu itulah di mana kejiwaan kita ini yang sedang terjadi di tengah-tengah himpitan ini semua. Maka itu 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan begini, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Well, kalau kita interpret coba pelan-pelan di dalam English words, we may get the better understanding yang dikatakan gini, you are receiving. Kita nih ongoing ini terus continuous menerima apa? Sampai akhir hasil dari imanmu itu, your faith. The end result of your faith, yaitu iman kita sampai penghujung terakhirnya ini, yaitu apa? The salvation of your soul. Jadi perlu sekali, penting sekali supaya kita memahami bahwa tujuan iman terakhirnya itu adalah menyelamatkan jiwa kita semua ini. Karena kita ketahui 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa, kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Yaitu seperti tadi yang dikatakan itu, semuanya ini adalah hal-hal yang merangsang sehingga kita dalam perjalanan hidup inilah yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui. Nah, maka itu jagalah di dalam iman kita yang kokoh, yang baik ini, supaya jiwa kita ini terselamatkan dengan baik. 2 Timotius yang terkenal ini semua kita tahu, yaitu di dalam garis akhir hidup dari Rasul Paulus sendiri itu mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa dia katakan ini? Karena ini adalah garis yang terakhir. Mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman yang baik. Iman yang menyelamatkan jiwa itu. Roh itu penurut. That is already given. No problem. Tetapi memelihara iman itulah di dalam jiwa kita inilah yang sungguh menjadi very crucial point untuk kita ketahui. Maka Kisah Rasul 20 ini juga Paulus yang mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada kami, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia ini. Inilah garis akhir yang kita perlu memelihara iman yang menyelamatkan jiwa kita ini dari segala maut itu. Lalu kita tahu, Brusis, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutilah terutama kepada Dia, yaitu Sang Tuhan ini, Yesus Kristus, yang berkuasa apa? Membinasakan baik jiwa maupun tubuh. That is where the crucial point. Karena apa? Kalau kita sekarang membawa jiwa kita ini ke dalam kebinasaan tubuh, atau ke dalam kekekalan di dalam rohnya itu. Itulah yang perlu kita benar-benar peliharakan sampai garis akhir yang sungguh menjadi semua. Maka itu kita perlu pertemuan, kita perlu untuk saling mengisi, bertumbuh, mengkokohkan, mempertumbuhkan iman kita, berbuah, berlebat, dan berkali-kali lipat untuk tetap kita sungguh syukuri untuk semua mencapai end result of our faith, yaitu akhir dari tujuan dari hasil iman yang kita peliharakan itu. Maka itu di sini dikatakan 1 Korintus 1 6 ayat 17, kalau kita sudah menyatu dalam Tuhan, kita menyatu satu roh dengan Dia. Tidak menjadi masalah, kita roh sudah menyatu, makanya pemahaman kita di dalam kerohanian kita di dalam Kristus itu sudah menyatu, yang sudah tidak yang sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, di dalam Matius 26 mengatakan roh itu penurut, tetapi daging lemah. Maka yang perlu kita unsuri, daging yang menjadi rangsangan ini mempengaruhi jiwa inilah hal yang bagian yang perlu benar-benar kita perhatikan dan perlu kita pertumbuhkan dengan baik supaya kita mencapai end result of our mind itu. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan begini, Brusis. Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Rohlah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau debu ini, so to say, inilah yang sama sekali tidak berguna, yang akan kembali kepada tanah, yaitu tubuh jasmania kita ini. Maka itu yang kita perlu konsentratkan lagi. Kita tahu pemahaman kita keselamatan hanya dalam roh, bukan lagi kita gandrungin, kita nanti akan menjadi, ini next, mungkin kalau ada kesempatan, tubuh kemuliaan yang bisa terlihat, yang bisa, bukan begitu lagi. Itulah bukan hal yang sesuai dengan ayat demi ayat yang tadi dikatakan. When we talk about the body itu tidak selalu diartikan the body, physical body. The body of Christ, how we explain about the body of Christ? Is spirit, the body tubuh rohania. That is even jelas sekali. Is nothing to relate dengan flesh, dengan tapi body itu adalah satu stage, satu bentuk yang beda yang diuraikannya sesuai dengan konteks apa yang disampaikan itu. Nah, disinilah kuncinya dari Pengkhotbah 12. Karena apa? Debu kembali kepada tanah. Roh ini yang sudah given untuk menandai kita menjadi miliknya inilah akan selalu pasti kembali kepada Allah oleh karena karunia-Nya. The question is now, sewaktu roh ini kembali kepada Allah, apakah ini memiliki identitas? Identitas inilah dimaknai dari jiwa yang bersangkutan itu, yang sudah terpelihara dengan baik, sampai garis akhirnya itu. Itulah yang perlu kita betul-betul maknai dengan baik, memelihara dengan baik, pertumbuhan iman dengan baik di dalam Yesus Kristus Tuhan itu, supaya sewaktu roh ini kembali ke dalam yang mengaruniakannya, ke dalam kekekalannya itu, disertai dengan identitas yang jelas. Bukan identitasnya itu yang di luar, oleh karena itu dibunuh tadi dikatakan itu, roh kembali sudah tanpa dengan identitasnya itu lagi. Oleh karena di luar Kristus itulah akhirnya tubuh dan jiwa itu dibinasakan, dibunuh seperti Tuhan Yesus yang katakan itu, dan roh kembali kepada Sang yang mengaruniakannya itu tanpa segala tanda-tanda yang jelas, identitas pribadi yang memiliki perasaan, pemahaman dan segalanya itu yang attached to the eternal life itu. Puji Tuhan, Brosis, supaya kita memahami hal ini dengan baik, dan biarlah kita tahu, tadi dikatakan oleh karena kita ini memperoleh keselamatan karena oleh iman.
iman yang dimaksud apa? Dan yang ini yang saya ingin tekankan di sini, oleh karena banyak orang mengatakan gini, iman, well, that is talking about apa yang kita inginkan. Kita imanin Tuhan bekerja untuk itu. Misalkan ya, saya sering mengambil perumpamaan di dalam bisnis, yaitu urusan tender, urusan masalah ini itu, dan bahkan urusan sekalipun mengenai sakit penyakit. Yes, I think inilah hal-hal yang banyak orang tentunya tidak salah, karena sakit penyakit itu bukan masalah soal misalkan masalah duniawi yang secara fisik ini itu, tidak. Ini betul-betul masalah soal kebutuhan yang sangat penting di dalam hidup manusia itu. Tapi di balik itu biarlah kita mengerti, di dalam Matius maupun Markus, Lukas, ini semua sewaktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dalam konteks menyembuhkan orang, perhatikan apa yang dikatakan. Tetapi Tuhan Yesus berpaling memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang at the first place, yang paling utama yang Tuhan Yesus tekankan sewaktu mau menyembuhkan orang itu, imanmu itu menyelamatkan dirimu. Iman itulah yang paling utama untuk menyelamatkan, untuk keselamatan itu. Kemudian sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ini semua tertera dalam Markus 5, 10, Lukas 7, Lukas 17, selalu didahului perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin menekankan, biarlah kita punya iman, keselamatan itu dalam Kristus. Yang lainnya itu adalah ditambahkan. Kesembuhan apa ini adalah ditambahkan. Maka itu kita sering menghadapi di mana situasi, ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, inilah semua adalah oleh karena yaitu semua Tuhanlah yang beracara di dalam konteks, di dalam rancangan dan rencananya itu. Itulah berusaha supaya kita kembali, kalau memang iman itu begitu penting. Ibrani 1 ayat 11 ayat 1 menjadi satu definisi iman yang baik sekali. Iman, nah, that is missing one single word, yaitu sekarang, now. Kita boleh mengecek di dalam New King James maupun yang lain, selalu dikatakan now. Kenapa now? Karena setelah buku Ibrani ditulisnya itu jauh setelah puluhan tahun dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang ini iman ini sudah menjadi dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kalau kita bicara soal dasar pengharapan kita, siapa dan apa itu? Tidak lain adalah Christ Himself, tidak lain adalah Kristus itulah sendiri. Dan yang sudah menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan dikatakan menjadi segala sesuatu yang belum kita lihat. Mungkin nanti kita akan lihat. Tidak, teman-teman. Biarlah kita ketahui mengenai iman ini. Memang refer kepada sesuatu yang tidak dilihat, tapi sudah menjadi bukti. Buktinya siapa? Tidak lain adalah Christ Himself yang sudah membuktikan semuanya ini, kebangkitannya, kehidupannya, kekekalannya, dan berkat surgawi semua yang tidak terlihat, tetapi sudah menjadi bukti. When we talk about kita percaya dengan Tuhan Yesus, apakah kita sudah sudah melihat keselamatan itu? Tidak. Itu adalah hal yang tidak kita kelihatan. Segala hal berkat rohani, tidak ada apapun yang kita bisa lihat. Tetapi buktinya adalah dalam Kristus. Yang He already done. He already finished everything for us. Inilah bicara soal iman sesungguhnya. Tidak lain dan tidak ada bicara dengannya. Everything kembali berfokus hanya kepada Kristus. Itulah iman yang mendasari hidup kita semua. Puji Tuhan, kita sekarang tahu bahwa setelah kita memiliki semuanya ini dengan baik, kita tuh sekarang dikatakan di sini, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran di dalam firman Kristus itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu ini kalau kita melihat dengan penjelasannya adalah free from slave of sin. Yaitu kita ini tidak lagi terikat di dalam dosa. There is no longer bondage. Sudah tidak ada ikatan, sudah tidak ada menjadi budak, menjadi hamba dosa. Tidak lagi, kita ini sudah terbebaskan dari dosa yang sebagai dasar dari segala-galanya untuk kita memperoleh keselamatan itu. Nah, inilah
yang dijamin oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya kita mengerti kebenaran ini semua. I hope comprehensive enough supaya untuk menjelaskan semuanya ini di hal-hal yang terkait ke dalam keselamatan ini, supaya kita memperoleh kebenaran ini dan memerdekakan kita semua. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu yang telah merdeka dari dosa, jangan dan sekarang menjadi apa? Hamba kebenaran itu. Kembali seperti Roma 8 ayat 2, roh memberikan hidup yang memerdekakan, yaitu the law of the spirit of life in Christ Jesus itu yang sudah set us free dari apa? Dari all kind of condemnation, dari law of sin and law of death. Kita semua terlepaskan dari semuanya itu, karena itu kita benar-benar merdeka yang dimaksud itu. Nah, di balik itulah kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan ini yang sering teman-teman katakan, well, we don't misuse this set of free-nya dari Tuhan ini di dalam tengah hidup kita. Maka itu di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. That is our willingness, that is our sight yang telah diberikannya ini supaya kita tegak, supaya di dalam jiwa, pikiran, kemauan kita ini semua terdorong kita berdiri tegak, teguh untuk tidak mau lagi untuk dipasang di dalam atau di bawah kuk perhambaan atau dalam dosa dan lain-lainnya itu. Ayat 13 bahkan ditekankan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua joyfulness sudah betul embrace di tengah-tengah hidup kita semuanya ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. That is something very crucial, supaya jiwa kita, kemauan kita, willingness kita ini menjaga dengan baik kehidupan, jangan lagi di dalam dosa, melainkan melayani seorang yang lain oleh kasih. Kasih, kalau kita melihat dari the original language, the word itu adalah menyangkut agape. It's not eros, it's not philia, it's not yang lainnya, tetapi kasih is agape. Kasih agape means is Christ himself. Again, kembali semuanya hanya kepada Kristus. Yaitu kasih Kristus inilah yang kita layani satu dengan yang lain. Bukan hal-hal jasmania yang menjadi tekanan kita. Melayani kasih means kita give something to somebody, reaching our hand to help other people. Itu of course is good. Nothing wrong. That is correct. Tetapi inti yang lebih dasarnya itu disertailah berita kasih dari Kristus itulah untuk menyertai di dalam setiap aspek, setiap kehidupan, setiap langkah yang kita mau. Puji Tuhan, come to the last point. Teman-teman, Yakobus 1 ini menjadi satu perbincangan banyak orang. Karena apa? Kalau iman tanpa perbuatan, that is death. Itulah mati. Tetapi sesungguhnya apa yang dimaksud dalam ayat Yakobus ini? Biarlah kita teliti dengan baik. Di sini dikatakan kita ini sudah memiliki hukum merdeka yang sempurna. Brusis, supaya kita benar-benar telaah yang dengan baik. Dikatakan tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, the perfect law of liberty, yaitu perfect, sudah perfect. Kita ini dalam kemerdekaan yang sudah perfect, sudah nothing wrong dan sudah diberikan secara utuh oleh Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar dan melupakannya, sungguh-sungguh melakukan. Artinya apa, teman-teman? Kembali dasarnya ini adalah iman. Perbuatan iman itu dasar dari iman. Iman kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus is already in me and he is already in you, in every one of us. Perbuatlah itu. Katakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah, beritakanlah. Dan ini hal-hal yang benar-benar kita ini semuanya sudah di dalam kerajaannya, sudah tertengah. Jangan terus kita masih katakan, oh kita ya nanti pada saatnya akan kita masuk ke dalam kerajaannya, padahal kerajaannya sudah di tengah-tengah kita. Bukankah ini perbuatan-perbuatan yang dimaksud berdasarkan iman yang benar?
untuk kita lakukan. Baik dalam ucapan, baik dalam kita punya tindak tanduk. Tadi dikatakan melayani dalam kasih, tidak lain adalah dalam kasih yang dari Kristus yang kita sampaikan, bukan sekedar hanya untuk katakan dengan segala kebaikan kemanusiaan, which is nothing wrong, tidak salah, tetapi bukan itu yang menjadi penekanan, dan akhirnya suka-suka, ujung-ujungnya ingin meninggikan diri sendiri, ingin dilihat, ingin direcognize oleh pihak orang lain atau gimana. Tidak. Inilah Yakobus 1 yang menekankan. Tindakan kita ini sesuai dengan apa? Di dalam perfect law of liberty. Bahkan kalau kita melihat sebelumnya itu, kita mencerminkan di hadapan cermin, jangan terus udah pergi, udah lupa. Teman-teman berbicara begini ya, ikut-ikut, ini hari baik, hari entah, misalkan contohnya, ini adalah hari Yahudi, tanggal sekian, wah ini penuh berkat ini itu. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan setiap hari adalah hari yang baik di dalam Tuhan. Kita nggak perlu lagi menggandrungi hal-hal begitu. Itulah penyertaan perbuatan-perbuatan kita didasari sesuai dengan iman yang sudah kita peroleh dengan baik. Bukan lagi seperti pada umumnya dengan gamblang, dengan gampang orang perbuatan iman tuh ya mana you tidak berbuat begini, mengasihi ini, tidak pergi ke sana, tidak pergi ke sini, tidak sampai doanya begini gitu. Mana tunjukkan dong bagaimana. Bukan hal itu, teman-teman. Semuanya itu adalah dasar iman yang betul-betul kita sesuai dengan itu yang kita lakukan. Tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. And the very last word, it says di dalam English, will be blessed in what you do, in what we do, in what every one of us melakukan sesuai dengan perbuatan iman yang sesungguhnya diartikan di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Biarlah aspek dari keselamatan ini, baik dari unsur-unsur pengampunan dosa, baik pengampunan untuk seluruh dunia, baik itu keselamatan itulah bagi orang yang percaya, yang sudah tersedia semuanya ini tanpa syarat apapun. Di dalam roh inilah kita memperoleh menjadi jaminan, menjadi semua yang sudah tersedia, dan kita pun sudah dianugerahkannya semuanya ini, dan hal-hal penghakiman itu sudah terjadi semuanya, baik yang Tuhan Yesus katakan maupun takhta putih yang korelate dengan penghakiman terhadap bangsa Yahudi. Oleh karena dengan semuanya ini kota sucinya terbakar dan segala halnya ini. Kontekstual inilah yang kita ambil dengan baik, yang kita memaknai dengan baik, dan bahkan dengan kemerdekaan ini kita jangan misuse di dalam segala hal itu, tetapi di dalam koridor stay in tune, dan selalu perbuatan kita ini menyertai iman yang kita peroleh dari Dia yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, and that is where Christ in you and the hope of glory. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Bro and sis, Brother Wilson sudah berhenti berbicara, dan saya tidak memberikan summary karena kita di sini dari berbagai denominasi. Thank you, Pak Wilson. Masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Biarlah Roh Kudus terus berbicara pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Bro Wilson. Thank you, bro. Atas sharing firman-Nya.